Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana menyusun persamaan kuadrat baru jika akar-akar persamaan kuadrat sebelumnya kita ketahui. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat. Dan kita juga sudah membahas bahwa penjumlahan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat itu dapat dirumuskan menjadi min B per A, sedangkan perkalian akar-akar dari suatu persamaan kuadrat itu dirumuskan menjadi C per A. Maka persamaan kuadrat baru yang akan terbentuk adalah S pangkat 2 dikurang X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh berikut ini. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat S pangkat 2 tambah 5X tambah 4 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3X1 dan 3X2. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita akan mulai dari persamaan kuadrat lama, yaitu menentukan jumlah akar-akar persamaan kuadrat yang lama dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat yang lama dengan menggunakan rumus. Sehingga X1 tambah X2 kita dapatkan minus 5 per 1 sama dengan minus 5, sedangkan X1 kali S2 sama dengan 4 per 1 sama dengan 4. Nah, dari sini kemudian kita lanjut dengan persamaan kuadrat baru, di mana pada soal diketahui bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat baru itu adalah 3X1 dan 3X2. Nah, kedua akar-akar inilah yang kemudian kita masukkan dalam rumus penjumlahan dan rumus perkalian. Nah, tampak pada layar bahwa karena akar-akar persamaan kuadrat baru itu adalah 3X1 dan 3X2, kemudian ini kita jumlahkan, kita peroleh 3X1 tambah 3X2 sama dengan, karena masing-masing mempunyai koefisien 3, maka boleh kemudian kita keluarkan dan kita gabung X1 tambah X2-nya, kemudian dari PK lama, kita bisa mendapatkan bahwa X1 tambah X2 itu sama dengan minus 5, dikalikan dengan 3, maka menghasilkan negatif 15. Jadi, persamaan kuadrat baru ini ya tetap kemudian kita sinkronkan dengan persamaan kuadrat lama karena itu akan menjadi dasar penyelesaian dari persamaan kuadrat baru yang akan terbentuk. Nah, begitu pula perkaliannya. 3X1 dikali 3X2 itu sama dengan 9X1 kali S2. Nah, X1 kali S2 ini kita sudah dapatkan di PK lama yaitu sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan 9 kali 4 sama dengan 36. Nah, inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa rumus persamaan kuadrat baru itu adalah S pangkat 2 dikurang X1 min B, X1 tambah X2, atau jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat baru dikali dengan S1 ditambah dengan perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat baru. Sehingga kita peroleh S pangkat 2 dikurang minus 15S ditambah 36 sama dengan 0, atau S pangkat 2 ditambah 15X ditambah 36 sama dengan 0. Jadi, PK baru atau persamaan kuadrat baru yang kita peroleh adalah S pangkat 2 ditambah 15X ditambah 36 sama dengan 0. Mungkin pada contoh yang pertama kita masih bingung atau masih ada yang belum paham. Nah, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Mudah-mudahan dengan pembahasan contoh yang kedua ini, kita bisa lebih memahami bagaimana menentukan persamaan kuadrat baru. Pada contoh yang kedua ini, jika ada X1 dan S2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, 2S pangkat 2 tambah S kurang 4 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 kurang 4 dan S2 kurang 4. Penyelesaian contoh yang kedua ini sama dengan contoh yang pertama, yaitu
kita mengawali dengan mencari nilai dari penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat lama dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat lama. Nah, di sini kita peroleh X1 tambah X2 sama dengan minus 1 per 2, dan X1 kali S2 sama dengan minus 4 per 2. Ini kembali kita mengingat rumus awal, di mana penjumlahan akar-akar itu sama dengan min B per A, dan perkalian akar-akar itu sama dengan C per A. Selanjutnya kita masuk ke persamaan kuadrat baru. Nah, konsepnya sama, yaitu akar-akarnya kita jumlahkan dan akar-akarnya kita perkalikan. Nah, X1 dikurang S4 ditambah S2 dikurang S4, ini sama dengan X1 dan S2-nya kita gabung menjadi X1 tambah S2 dikurang 8, sama dengan, tadi kita sudah peroleh nilai X1 tambah S2 sama dengan minus 1 per 2, berarti minus 1 per 2 dikurang 8 sama dengan minus 17 per 2. Nah, selanjutnya, perkalian akar-akar dari persamaan kuadrat baru itu adalah X1 kurang 4 dikali S2 kurang 4. Nah, dari ini adalah perkalian bentuk aljabar yang sudah kita pelajari waktu kelas 2. X1 kali S2 kurang 4X1 kurang 4S2 ditambah 16. Kita operasikan sesuai dengan aturan operasi aljabar, akhirnya kita peroleh nilainya adalah 16. Nah, nilai-nilai penjumlahan dan perkalian inilah yang kemudian kita masukkan ke dalam rumus S pangkat 2 itu kurang jumlah akar-akar persamaan kuadrat dikali S ditambah dengan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Sehingga kita peroleh S kuadrat dikurang minus 17 per 2X ditambah 16 sama dengan 0. Ya, supaya tidak menghasilkan koefisien pecahan, maka kemudian kita kalikan dengan 2. Akhirnya diperoleh persamaan kuadrat barunya adalah 2S pangkat 2 ditambah 17X ditambah 32 sama dengan 0. Demikianlah pembahasan kita tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.